again. Berdasarkan berita dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, di tanggal 23 Mei 2022 yang judul artikelnya adalah jika COVID-19 sudah menjadi endemi, penanganannya bisa jadi penyakit biasa. Kata Pak Menteri, kalau nantinya sudah dinyatakan endemi otomatis menjadi penyakit infeksius biasa COVID-19 ini ya. Kayak kita ketahui bersama bahwa COVID-19 di Indonesia ini kian melandai. Jadi angka kasus dan angka kesakitan dan kematian akibat virus corona ini juga menurun tiap harinya. Nah, oleh karenanya melalui surat edaran nomor 4126 garis miring KP garing UN 24 garing 2022 tentang presensi elektronik di lingkungan Universitas Palangkaraya, kami tenaga pendidik, kependidikan dan juga dosen itu per bulan Juli sudah harus melakukan presensi elektronik yang dimana setiap hari kami harus mangkal di kampus. Ujian dan perkuliahan mulai bergeser menjadi offline dan ini adalah salah satu proses ujian offline pertama di bulan Juli untuk jurusan ilmu pemerintahan FISIP Universitas Palangkaraya. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Hari ini kita akan melaksanakan dengan proposal mahasiswa SMA Mulia saat kategori J. Ini UGAC 118-127 dengan judul proposal strategi pemerintahan dalam pengembangan destinasi pariwisata Kota Palangkaraya selama masa pandemi COVID-19 atau 2020. Studi dilakukan di objek wisata Kementerian Indonesia. Nah, setelah 2 tahun pandemi COVID, mahasiswa dihadapkan langsung gitu ketika ujian proposal itu offline. Ketika dulu itu sebelum ada kewajiban untuk ujian offline, kawan-kawan mahasiswa itu umumnya akan dibimbing untuk memberikan pemaparan melalui Zoom meeting. Tapi sekarang karena memang mungkin kegagapan yang terjadi ya ketika proses ujian offline dilakukan, yang ada ya seperti itu ketidaksiapan yang bersangkutan. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Di balik ketidaksiapan Willy ini terdapat kontribusi saya juga sebagai pembimbing. Saya kelupaan untuk membimbing terakhir untuk format ujian. Jadi ya sama-sama salah lah. Tapi video pada saat ini itu merupakan proses pembelajaran bahwa kita akan terus belajar dari kesalahan yang telah tercipta. Nanti ke depannya untuk seluruh bimbingan saya, ketika saya jadi pembimbingnya, tolong ketika mau ujian buatlah janji dengan saya, jadi kita bisa berpikir bagaimana kawan-kawan itu bisa memaparkan proposal penelitiannya dengan baik di masa offline ini. Jadi catatannya jangan segede itu dibawa, jangan juga cuma sekedar membaca apa yang ditampilkan di PowerPoint, tapi teman-teman harus paham menulis apa di proposal itu dan nanti ketika proses penelitian mau nyari apa. Adapun selain itu ya konsepsi teoritis yang digunakan jangan general umum seperti yang tersedia di perpus FISIP ya. Harapannya video ini bisa jadi pembelajaran buat kawan-kawan bahwa salah itu biasa, bohong jangan.
Wijoko Lestari MSc. Pada hari ini kita akan melaksanakan ujian proposal atas nama yoga GAC 11848 dengan judul proposal peran badan sosial desa dalam perencanaan pembangunan studi kasus di desa Bumbang Kejame, Kecamatan Kutai, Kabupaten Katingan. Yoga dipersilakan untuk membuka tuan rumah. Sebelum kita memulai paparan, dipersilakan. Ini adalah ujian kedua bimbingan kami. Kita bisa lihat bahwa yang bersangkutan sudah mulai melepaskan catatannya, tapi masih tetap fokus terhadap PowerPoint-nya tanpa melihat ke viewer. Ini kurang ideal ya. Saya mau bilang tidak ideal yang nggak bagus juga karena sudah dijalani. Tapi ini bisa jadi contoh buat kawan-kawan bahwa alangkah baiknya ketika paparan itu melihat kepada pendengar sebagai viewer, bukan melihat kepada PowerPoint yang ada. Nah, proses ini juga ya saya juga berkontribusi karena memang proses belajar itu ya kita harus dibenturkan dengan berbagai macam kesalahan sampai kita paham bahwa bagaimana yang baik, bagaimana seharusnya. Begitu. Nah, ini adalah ujian ketiga pada hari yang sama. Jadi ada 3 orang bimbingan kami yang diujikan dan yang terakhir ini telah mengupgrade skillnya setelah melihat ujian pertama dan kedua. Jadi proses belajar itu ada ya. Jadi secara individual proses peningkatan pengetahuan melalui kasus yang ada itu, yang sudah dilalui itu bisa diambil hikmahnya melalui presenter ketiga. Jadi ini baik daripada yang pertama dan kedua. Jadi ini adalah sebuah contoh. Harapannya nanti ke depan kawan-kawan sebelum ujian itu bisa cerita. Kalau saya memang tidak ada di visip itu tolong saya dihubungi. Kalau misalnya tidak ada respon silahkan dihubungi lagi. Kalau memang sudah 2 kali sama sekali saya tidak merespon silahkan di telepon. Begitu, karena memang saya jarang sekali memegang handphone ya, kecuali lagi santai-santai menikmati kehidupan yang fana ini. Mungkin itu saja video untuk hari ini. Harapannya kawan-kawan mahasiswa bisa tetap sehat, kita bisa sama-sama gunakan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Riki telah memberikan kesempatan untuk saya merekam prosesi video ini, dan juga Dewan Penguji ya, Pak Dodi, Pak Wijoko, dan juga Pak Mahardiawan Putra atas kesempatannya. Saya pun sendiri secara personal masih dalam proses belajar membimbing mahasiswa dengan baik dan benar, tapi ya namanya belajar ya, salah-salah itu sangat biasa sekali. Yang paling tidak saya tahu di mana titik kesalahan saya sehingga saya sebagai pengajar bisa membimbing kawan-kawan dengan baik dan bertanggung jawab. Oh ya, terakhir jangan lupa jangan suka memaksakan kehendak untuk proposal itu diujikan. Kalau misalnya kawan-kawan belum paham menulis apa, belum paham menggunakan teorinya siapa, belum paham nanti metodenya seperti apa, tanyakan kepada pembimbing. Tapi kalau memang ngotot mau diujikan ya nggak apa-apa juga sih, karena proses evaluasi dari proposal itu ada di dalam ujian proposal. Jadi semuanya akan diperbaiki, itulah fungsinya tim penguji. No need to be worry. Oke, demikian video pada hari ini. Terima kasih dan bye.